Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membagikan video pembelajaran dengan materi pemanenan telur. Dengan kompetensi dasar, yang pertama, menjelaskan prosedur pemanenan telur. Yang kedua, melakukan pemanenan telur. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik mampu menerapkan prosedur pemanenan telur dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menyeleksi telur berdasarkan kualitas dan ukurannya dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu melakukan pemanenan telur dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu memanen dan menyeleksi menangani telur pasca pemanenan dengan tepat. Telur merupakan produk utama pada usaha peternakan ayam petelur. Prinsip pengelolaan telur produksi adalah mengacu pada usaha untuk mencegah kerusakan telur, baik yang diakibatkan oleh faktor teknis penanganan telur, produksi maupun diakibatkan karena munculnya bakteri yang dapat merusak telur. Telur yang telah dikeluarkan dari tubuh ayam sangat rentan terkontaminasi oleh mikroorganisme. Karena ribuan bakteri dan mikrobia yang menempel pada bagian kerabang luar, telur siap masuk dan berkembang biak dengan cepat selama telur berada di dalam kandang. Apalagi bila kerandang telur tercemar oleh kotoran ayam. Nah, yang pertama adalah prosedur pemanenan telur. Untuk mencegah kerusakan telur akibat kontaminasi mikrobia, maka telur harus segera dipanen dan dikeluarkan dari kandang. Pengambilan telur ini dapat dilakukan minimal 3 kali dalam 1 hari. Pagi, pukul 10 sampai dengan pukul 11. Pada siang hari, dapat dilakukan pada pukul 13 sampai dengan pukul 14. Pada sore hari ini bisa dilakukan pukul 15 sampai dengan 16. Untuk pengambilan telur ini tergantung dari pihak dari peternak itu sendiri. Dapat dilakukan 3 kali atau 2 kali dalam hari. Kemudian untuk seleksi dan penyortiran telur. Seleksi telur ini berdasarkan ukuran telur dibedakan menjadi 6 kelas. Yang pertama yaitu jumbo, yaitu telur yang mempunyai bobot lebih dari 70 gram per butir. Kemudian yang kedua, ekstra besar, yaitu telur yang mempunyai bobot antara 65 sampai 70 gram per butir. Untuk ukuran yang ketiga yaitu besar, yaitu telur dengan bobot 58 sampai dengan 56 gram per butir. Medium, yaitu telur dengan bobot antara 50 sampai dengan 57 gram per butir. Ukuran kecil, yaitu telur dengan bobot antara 40 sampai dengan 50 gram butir. Dan keenam, sangat kecil, yaitu telur dengan bobot kurang dari 40 gram per butir. Bentuk telur. Bentuk telur yang normal adalah oval atau bulat telur. Bentuk oval ini dapat membedakan sisi lancip dan tumpul pada telur, sehingga memudahkan dalam penataan telur pada ektri atau tempat telur. Penataan telur yang benar ini akan mencegah kerusakan telur
karena pecah dan retak. Telur abnormal ini dipisahkan dan dapat dipasarkan. Oke, tentang kebersihan telur. Batas toleransi telur abnormal dan kotor adalah 2% dari produksi totalnya. Bila prosentase telur abnormal atau rusak dan kotor melebihi 2%, maka harus dilakukan evaluasi hal-hal berikut. Yang pertama, penambang telur yang terletak di masing-masing kandang baterai. Kemudian, kebersihan dasar kandang. Apakah terdapat kotoran yang menempel di dasar kandang baterai sehingga dapat melekat pada telur. Kualitas kerabang telur yang terlalu tipis dan telur yang berukuran kecil atau besar. D adalah warna kerabang. Idealnya, warna kerabang telur sesuai dengan tipe ayamnya. Ayam petelur dengan warna bulu coklat akan menghasilkan telur dengan warna kerabang coklat. Sedangkan tipe petelur dengan warna bulu putih ini akan menghasilkan telur dengan warna kerabang putih pula. Keutuhan telur. Keutuhan telur ini merupakan kriteria utama yang harus diperhatikan. Telur retak, rusak, dan keanehan atau abnormal pada permukaan kerabang selain dapat merugikan, juga memberikan citra buruk pada peternak terhadap kualitas telur dan manajemen pemeliharaan serta kesehatan ayam. Telur pecah. Telur pecah ini dapat dikarenakan karena pada saat pengambilan telur atau pemanenan telur terjatuh ataupun karena kondisi kandang mungkin terlalu miring. Kemudian telur retak. Ada 2 macam telur retak, yaitu retak rambut. Retak pada kerabang yang membentuk serabut seperti rambut. Dan yang kedua adalah retak bintang. Retak yang biasanya terjadi karena benturan terlalu keras. Kemudian telur berkerabang tipis atau thin shell egg. Ya, jadi di sini kulit kerabang telurnya ini sangat tipis sekali. Bisa dikarenakan pada saat telur pertama kali. Ya, jadi telurnya ini belum sempurna kerabangnya. Kemudian telur dengan berkerabang kasar atau sandpaper eggs. Jadi telurnya ini kulitnya permukaannya kasar sekali, ya, atau kelihatan ada seperti bintil-bintilnya, ya. Kemudian terdapat lubang pada telur, lubang kecil pada telur, ya. Kemudian ukuran telur terlalu kecil atau terlalu besar. Kelainan isi telur antara lain albuminnya terlalu encer, ya, atau putih telurnya terlalu encer. Kemudian blood spot. Blood spot di sini di bagian telur tersebut ada warna merah atau seperti darah. Kemudian double yolk. Double yolk di sini adalah kuning telurnya ada 2 dalam 1 butir telur. Telur berkerut. Telur berkerut di sini kulit telurnya kelihatan sekali berkerut, ya, seperti terlihat pada gambar. Kemudian telur tidak berkerabang atau kerabangnya sangat tipis sekali, ya. Kemudian telur berjerawat. Jadi di situ kelihatan pada gambar telurnya seperti berbintil-bintil, ya. Jadi pada kulit kerabangnya terlihat tidak mulus ataupun ada bintil-bintilnya. Klasifikasi telur.
Klasifikasi telur ini dibagi menjadi beberapa kualitas. Yang pertama adalah kualitas AA. Telur kualitas AA ini harus memenuhi syarat antara lain: kerabang telur harus bersih, tidak boleh retak atau berkerut, bentuknya normal dan halus. Rongga udara di dalam telur sepanjang 0,32 cm. Rongga udara berada di bagian telur yang tumpul dan dapat dilihat dengan cara peneropongan atau candling. Rongga udara dapat digunakan sebagai acuan lama penyimpanan telur. Semakin lama masa penyimpanan telur, maka rongga udara akan semakin lebar. Kemudian putih telur bersih dan kental. Telur yang jelek kondisi albuminnya akan menjadi encer. Kemudian kualitas telur dengan kualitas A, yaitu kerabang telur harus bersih, tidak retak, tidak berkerut, mulus dan normal. Rongga udaranya 0,48 cm dan berada di bagian yang tumpul. Putih telur bersih dan boleh agak encer. Kuning telur normal dan bersih. Kemudian kualitas telur B, yaitu dengan kriteria kerabang telur bersih, tidak pecah atau retak, dan boleh agak normal, misalnya sedikit lonjong. Rongga udara sebesar 0,95. Putih telur bersih dan sudah banyak yang encer. Kemudian kuning telur bersih tetapi boleh ada bercak atau non. Telur dengan kualitas C. Kerabang telur bersih dan boleh ada kotor sedikit, tidak retak atau pecah, dan boleh tidak normal. Rongga udara sebesar 0,95 cm. Putih telur encer, kuning telur mengandung bercak-bercak, bentuk tidak normal dan sudah pipih. Evaluasi abnormalitas telur. Hasil perhitungan abnormalitas telur dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika nilai abnormalitas telur kurang dari 0,8, maka hasil produksi dinyatakan baik dan dapat dipertahankan. Nah, ini adalah untuk rumus abnormalitas telur, yaitu jumlah telur yang tidak normal dengan satuan kilogram dibagi total produksi telur dikali dengan 100. Jika nilai abnormalitas telur antara 0,8 hingga 1,2, maka hasil produksi perlu dilakukan evaluasi dalam hal manajemen. Antara lain, ayam yang digunakan mungkin mengalami dewasa kelamin dini. Yang kedua, kandang gaduh sehingga mengakibatkan ayam stres. Yang ketiga, kualitas ransum mungkin kurang baik, misalnya kandungan kalsium, fosfor, dan vitamin D tidak mencukupi kebutuhan ayam. Kemudian berikutnya adalah kondisi lingkungan dan iklim mikro kandang yang tidak ideal. Ventilasi kandang jelek atau kurang bagus ya, sehingga menyebabkan aliran oksigen ke dalam kandang terhambat yang akhirnya mempengaruhi proses pembentukan kerabang telur. Jika nilai abnormalitas telur lebih dari 1,2, maka perlu dilakukan perbaikan manajemen pemeliharaan secara total. Demikian tadi untuk materi tentang pemanenan telur. Semoga menambah wawasan kita dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.